Kementerian Sumber Manusia digesa memberi penjelasan berhubung isu pemberian kontrak pembinaan pusat rehabilitasi neurorobotik dan cybernik Kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bernilai Rp654 juta di Ipoh, Perak tanpa tenda terbuka atas alasan menjimatkan massa. Ahli Parlemen Ipoh Barat M. Kulasegeran memberitahu Malaysia kini proyek itu bernilai Rp500 juta ketika dia menjadi menteri sebelum manusia era pentadbiran PH dan harganya dinaikkan kepada Rp654 juta ketika PN memerintah negara. Semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada 2018, proyek ini hanya bernilai Rp500 juta. Pada masa itu saya memastikan Perkesa memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah. Dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, SEDC, dan akhirnya memperoleh tanah itu di Bandar Baru Meru di Ipoh. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka, tapi tenda Rp654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi saya minta Kementerian Sumber Manusia KSM dan Perkeso jelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang telah Anda keluarkan? Apakah kemudahan tambahan yang Anda bina dengan uang tambahan itu soalnya? Malaysia kini telah menghubungi KSM dan Perkeso berhubung dakwaan ini, namun masih belum mendapat maklum balas lanjut. Pada 24 Mei, KSM dalam jawaban terhadap soalan Kulasegeran di Parlimen berkata proyek tersebut diberi keizinan untuk perolehan secara rundingan terus oleh Lembaga Perkesa pada 23 Februari 2022. KSM memaklumkan perolehan proyek itu dimuktamadkan pada 1 April 2022 dengan kos sebanyak Rp654 juta atas sebab penjimatan massa. Bagaimanapun, Kulasegeran berkata pemberian proyek besar sebegitu tanpa tenda terbuka amat diragui. Proyek besar yang melalui tenda terus cenderung melibatkan rasuah karena jumlah uang yang besar. Ketika saya menjadi menteri, saya bertegas bahwa proyek ini mesti melalui tenda terbuka. Apabila Anda menjalankan tenda terus untuk proyek besar itu, Anda mengelak peluang yang adil dan sama rata di kalangan kontraktor. Kekurangan persaingan ini menimbulkan persoalan sama ada kontraktor yang dipilih sememangnya pilihan terbaik, dan jika pesaing berpotensi lain, boleh menawarkan perkhidmatan yang lebih baik atau penyelesaian yang cost efektif, katanya dalam Malaysia kini. Dia juga mengesah kementerian atau Perkesa untuk membuat satu kenyataan untuk menjelaskan kepada orang ramai mengenai keputusan kerajaan pada waktu itu untuk tidak memberi tenda terbuka dan kenaikan kos proyek sebanyak Rp154 juta.